renungan harian, dan ilustrasi. Jangan sia-siakan kasih Allah. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6:2. Jika Roh Kudus berbicara kepada hati kita, jangan keraskan hati. Dan jika kita sudah begitu jauh dari Tuhan, kembalilah pulang kepada Bapa seperti perumpamaan anak yang hilang. Tuhan berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat Nas, Yesus telah membuka pintu keselamatan bagi kita. Ketika masih ada perkenanan, di hari keselamatan jangan melecehkan pintu kemurahan dan anugerah Allah. Akan datang hari ketika pintu ditutup, dan kita akan menyesal tanpa akhir. Undanglah Roh Kudus memimpin kita masuk melalui pintu yang dibukakan Yesus. Yesus adalah pintu seperti yang dikatakannya, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Yohanes 10:9. Banyak orang mengabaikan jalan keselamatan. Mereka mencoba jalan mereka sendiri yang akan menyelamatkan mereka menurut pendapat mereka. Alkitab berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal 14:12. Orang murtad berpikir bahwa jalan yang dijalaninya benar. Dia tidak berjalan menurut nasihat orang benar. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Amsal 14:14. Raja Daud mengetahui dengan baik bagaimana menghabiskan waktu yang berharga dengan mencari Tuhan. Doanya, tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Mazmur 69:13. Selama masih ada kesempatan, jangan pernah sia-siakan kasih Allah. Terimalah Kristus sebagai juru selamat. Hanya dialah satu-satunya jalan keselamatan. Renungan kedua, perbuatan baik sebagai buah keselamatan. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3:5. Dunia mengajarkan sebuah prinsip bahwa kunci untuk mendapatkan keselamatan kekal adalah banyak melakukan amal kebaikan. Namun Alkitab menyatakan bahwa kebajikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa adalah seperti kain kotor. Demikianlah kami sekalian, seperti seorang najis dan segala kesalehan kami, seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan. Kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesaya 64:6. Sebanyak apapun amal dan kebaikan yang dilakukan, takkan pernah mengubah status berdosa di pemandangan Allah, kecuali jika orang berdosa mau datang kepada Kristus, mengakui segala dosa-dosanya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1:9. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta percaya bahwa kematian Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosanya, sehingga ia memiliki status baru, yaitu bukan lagi sebagai seteru Allah, melainkan diangkat sebagai anak-anak Allah. Inilah yang menjadi titik tolak seseorang untuk menerima keselamatan, sebab siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ar-Korintus Shici, setelah diselamatkan dan hidup sebagai manusia baru, arah dan tujuan hidup manusia pun menjadi baru, yaitu tertuju kepada Kristus dan tidak lagi berpusat pada diri sendiri. Barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam dia. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2:6. Bagaimana Kristus hidup? Kehidupan Kristus senantiasa berlimpah dengan kasih dan kebajikan. Orang yang telah diselamatkan wajib untuk berbuat baik. Perbuatan baik bukanlah sarana utama untuk mendapatkan keselamatan kekal, tapi merupakan buah dari keselamatan. Ilustrasi cat yang tumpah di sebuah ruang pameran seni. Para pekerja sedang sibuk menata ruangan untuk pembukaan galeri lukisan. Keesokan harinya, ruangan itu sangat bersih dengan dinding-dinding putih bersih dan lantai marmer putih yang berkilau. Di tengah ruangan, seorang pekerja bertugas mengecat ulang salah satu tiang penyangga menggunakan cat akrilik berwarna hitam pekat. Karena kurang hati-hati saat melangkah, kaki pekerja itu menyenggol tangga kayu. Ember berisi cat hitam pekat yang berada di atas tangga langsung jatuh dan tumpah ke lantai marmer putih. Di bawahnya, cat hitam itu terciprat kemana-mana, membentuk noda besar yang berantakan dan merusak keindahan lantai yang tadinya sempurna. Pekerja itu langsung pucat pasi. Ia tahu, jika ia mencoba menghapus cat akrilik yang cepat kering itu dengan air, nodanya justru akan melebar, membekas, dan merusak seluruh estetika ruangan yang minimalis. Saat semua orang panik memikirkan biaya ganti rugi, pemilik galeri masuk ke dalam ruangan. Ia melihat noda hitam besar yang berantakan di lantai tersebut. Alih-alih marah atau berteriak, ia justru berjalan mendekati noda itu, berlutut, dan mengamatinya dari berbagai sudut. Pemilik galeri kemudian mengambil sebuah kuas besar, mencelupkannya ke sisa cat hitam, dan mulai menarik beberapa garis tegas baru yang terhubung. Dari noda tumpahan tersebut, ia juga menambahkan sedikit cipratan tak beraturan di sekitarnya. Keesokan harinya, saat pameran dibuka, para kolektor seni justru berkumpul di tengah ruangan. Mereka tidak melihat noda itu sebagai sebuah kecelakaan atau kerusakan. Di mata mereka, tumpahan cat yang telah dipoles sedikit oleh pemilik galeri itu justru menjelma menjadi sebuah karya seni, instalasi abstrak yang sangat berani, ekspresif, dan memiliki daya tarik paling kuat di seluruh galeri. Dalam hidup, kita seringkali membuat kesalahan yang tidak sengaja, mengalami kegagalan, atau menghadapi kejadian buruk yang seolah-olah menumpahkan noda hitam di atas rencana masa depan. Kita yang sudah tertata rapi, respons spontan kita biasanya adalah panik, menyesal setengah mati, dan merasa hidup kita sudah cacat atau rusak. Namun, sebuah kesalahan atau tragedi tidak selalu harus berakhir menjadi kehancuran. Di tangan mereka yang berjiwa besar dan bijaksana, tumpahan cat yang berantakan dalam hidup kita bisa diolah kembali jika kita tidak larut dalam panik dan mau melihatnya dengan sudut pandang yang baru. Kegagalan tersebut justru bisa diubah menjadi sebuah batu loncatan, pelajaran berharga, atau jalan baru yang jauh lebih indah dan berdampak daripada rencana awal kita. Jangan menyerah pada noda hitammu, karena cerita itu belum selesai ditulis. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma jam 8:28.